Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Prima. Saya mengajar di SMP Negeri 51 Atap Sapuran, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2703 025358 Saya akan melakukan praktek uji kinerja kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu siswa untuk menyiapkan berdoa. Saya absen terlebih dahulu nggih. Ahmad Afandi, Afaf, Irma, Hunah. Alhamdulillah hari ini berangkat semua nggih. Sekarang berdiri semua untuk mengecek kerapian baju. Apakah kalian sudah rapi semua untuk pemakaian baju? Yang belum dimasukkan terlebih dahulu. Kira-kira di bawah kalian di lantai ada sampah atau tidak? Misal ada sampah, diambil. Tidak ada, alhamdulillah bersih semua nggih. Boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Salah satu memimpin di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira siapa yang masih ingat materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang masih ingat? Kitab Allah ada berapa? Apa saja? Kita langsung ke ice breaking ya. Tepuk nama-nama kitab Allah. Injil, Nabi Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Diharapkan nanti dalam pembelajaran aktifnya
Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah, baik kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kira-kira di antara kalian ada yang tahu contoh perilaku mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah? Misalnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mempelajari kitab-kitab Allah. Selain itu, ada yang lain? Keimanan itu yang sempurna bukan hanya keyakinan di dalam hati yang terwujud lewat lisan, namun juga dalam perbuatan sehari-hari yang biasa kalian lakukan. Misalnya seperti tadi yang ada di layar itu salah satu contoh dari perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya akan membagikan kelompok untuk kalian berdiskusi. Langsung membentuk ke kelompok masing-masing dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Kira-kira setelah kalian melihat gambar yang ada di depan itu, kira-kira kita sebagai manusia itu wajib enggak untuk mengimani, beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena apa wajib? Karena iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Tiga. Setelah kalian mendapatkan lembar kerja siswa, silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, mendiskusikan tentang studi kasus yang ada di lembar kerja siswa tersebut. Nanti kalian menjawab dan dituliskan di kertas tersebut, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Yang di kelompok 1 soalnya, di sekolah Zahra adalah siswa yang rajin membaca Al-Quran setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Namun, ia sering memperlakukan teman-temannya dengan kasar dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku Zahra? Apakah sikapnya sudah mencerminkan keimanan kepada kitab suci Al-Quran? Jelaskan alasanmu. Untuk kelompok 4, kasus Farel adalah siswa yang rajin sholat dan membaca Al-Quran. Saat pelajaran PAI, guru menjelaskan bahwa salah satu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah adalah menambah rasa syukur dan memperkuat keyakinan bahwa Allah selalu membimbing manusia. Pertanyaannya, menurut pendapatmu bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dapat memperkuat rasa syukur kepada Allah? Jelaskan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Boleh berdiskusi kembali, aktif dalam berdiskusi. Kalian bisa mencari referensi lewat buku, paket, ataupun LKS, ataupun lewat internet.
Dari soal-soal yang kalian dapatkan, apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas dengan pertanyaannya? Tidak. Sudah jelas, nggak ada yang ditanyakan? Si soalnya ini sudah jelas. Kan ini kan jelasnya contoh perilaku. Menurut pendapatmu, bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dapat memperkuat rasa syukur kepada Allah? Nanti kamu ngasih pendapat bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah dapat memperkuat rasa syukur kepada Allah. Kemudian kamu menjelaskan. Setelah menjelaskannya itu berarti dikaitkan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berarti praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah selesai? Yang sudah selesai boleh mempresentasikan ke depan. Siapa yang mau mempresentasikan duluan? Boleh, silahkan. Kelompoknya Afaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa studi kasus. Di sekolah, Zahra adalah siswa yang rajin membaca Al-Quran setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Namun, ia sering memperlakukan teman-temannya dengan kasar dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu tentang perilaku Zahra? Apakah sikapnya sudah mencerminkan keimanan kepada kitab suci Al-Quran? Jelaskan alasanmu. Jawaban kami adalah belum mencerminkan iman yang utuh kepada Al-Quran. Meskipun Zahra rajin membaca, isi dan nilai-nilai Al-Quran seperti lemah lembut, sabar, dan menghargai sesama belum diamalkan. Iman kepada Al-Quran harus tercermin dalam ucapan dan tindakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara meyakini Al-Quran? Cara meyakini Al-Quran yaitu memperkuat keimanan dan rasa syukur kepada Allah, memiliki pedoman hidup yang jelas, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama, menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab, menambah ilmu pengetahuan, dan menjadikan hati tenang dan tentram. Apakah ada lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Yang selanjutnya yang mau maju. Oke, terima kasih yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi yang maju dari kelompok berapa? 1 dan 4. Dari kelompok 1, tadi kasusnya di sekolah Zahra adalah siswa yang rajin membaca Al-Quran setiap hari sebelum pelajaran dimulai. Namun ia sering memperlakukan teman-temannya dengan kasar dan tidak peduli terhadap perasaan orang lain.
Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku Zahra? Apakah sikapnya sudah mencerminkan keimanan kepada kitab suci Al-Quran? Jelaskan alasanmu. Tadi dari kelompok 1 sudah menjawab, dari hasil diskusi. Terima kasih tadi sudah menjawab dari pertanyaan yang saya berikan sesuai dengan jawabannya tadi. Belum mencerminkan iman yang utuh kepada Al-Quran. Meskipun Zahra itu rajin membaca isi dan nilai-nilai Al-Quran seperti lemah lembut, sabar, dan menghargai sesama, belum diamalkan. Nah, iman kepada Al-Quran harus tercermin dalam ucapan dan tindakan. Berarti tidak hanya di ucapan tetapi juga dengan tindakan.